Hai Rumpi Sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana, dan kapanpun, yang penting rumpi, tapi sendu. Biar syahdu gak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Ya ampun, sekarang kita bisik-bisik dulu ya. Soalnya aku lagi rekaman nih di tempat umum. Oke, ketemu lagi nih sama aku Jihan Soeleh. Apa kabar kamu yang dengerin Rumpi Sendu sejak lama maupun baru? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat dan bergembira seperti soda. Kemarin tuh aku baca berita. Nah, ada seorang istri membunuh selingkuhan suaminya karena terbakar api cemburu, guys. Nah, gara-garanya si cewek ini ngechat ke suaminya buat cepet-cepet ceraiin istrinya. Nah, ceraiin istrinya tuh kan. Jadi tuh kayak si cewek ini selingkuhan, terus ya kayak biasa lah pola-pola perselingkuhan kan, minta suaminya tuh ceraiin istri sahnya supaya dia bisa nikah gitu kan. Duh, nggak paham lagi deh, aneh-aneh aja gitu tingkah manusia zaman sekarang ya kan. Bukannya apa-apa nih, kita kan jadi bingung mau dukung yang mana kan. Di satu sisi siapa sih yang nggak sakit diselingkuhin, apalagi selingkuhannya tuh minta cepet-cepet ceraiin istrinya lagi kan, pedih banget. Nah, terus di satu sisi itu, membunuh itu kan perilaku yang nggak baik gitu ya. Aku baca kan komen-komennya, ternyata netizen tuh nggak bingung kayak aku. Jadi mereka tuh rata-rata mendukung si istri yang ngebunuh dan memuji si istri ini sebagai istri yang hebat gitu, perempuan yang tahu bersikap. Mungkin banyak dari manusia itu udah lelah kali ya dengan keadaan selama ini gitu, karena kan sejauh ini kalau ada perselingkuhan pas itu yang akhirnya bahagia tuh si selingkuhan gitu. Nah, istri sahnya tuh ditinggal, dicampakkan, gak dikasih harta gono gini, gak dapat warisan keluarga. Apaan sih gitu deh. Pokoknya istri itu pasti ujungnya tuh menderita, abis itu berjuang untuk bangkit gitu kan. Nah, masyarakat udah lelah tuh kayaknya sama kisah-kisah kayak gitu. Aduh deh, siapa itu? Kisah-kisah kayak gitu, kayak itu masyarakat udah lelah gitu kan. Jadinya tuh banyak yang melihat kisah-kisah macam begini tuh jadi kayak wow, keren gitu. Bahkan sampai banyak yang komen tuh ngerasa lega gitu. Terus bilang si istri pasti lebih baik sekarang daripada sabar terus ngelihat suaminya sama selingkuhannya bahagia. Itu sakit banget rasanya hidup kalau udah begitu gitu kan. Terus ada juga yang nada komentarnya tuh semacam gila, hebat banget nih cewek. Emang mesti begitu, kalau ada yang selingkuh langsung bunuh aja, dasar cewek nggak tahu diri, lonte, pasukan Meki gatel, ide najis, cuy gitu kan. Kenapa ya orang-orang tuh sering banget gitu kalau komen tuh kayak gitu, padahal kan yang gatel itu suaminya yang gatel gitu kan. Terus orang di dalam hubungan aja itu ada si suami dan istri, terus si suaminya malah enteng banget gitu ngundang perempuan lain ya kan. Berarti kan cewek itu tamu ya. Dia diundang di dalam hubungan Anda gitu. Kalau emang suaminya nggak gatel tuh cewek kan bisa aja dilarang, nggak usah masuk, suruh kemana kek. Emang cowoknya aja yang ngeribetin diri sendiri. Yuh. Kadang tuh kesel banget gitu. Enak bener apa-apa salahin perempuan, perselingkuhan perempuan yang salah, pemerkosaan perempuan yang salah. Perempuan udah 30 tahun tapi belum nikah, perempuan lagi yang salah, bete gitu. Kayak misal kemarin juga ada tuh rame di Twitter, suami istri nih, pasangan muda-mudi ya kan, nikah. Udah punya anak, ketahuan ternyata suaminya suka jajan ke PSK. Si cewek ditularin penyakit kelamin. Periksalah ke dokter dong mereka. Kata dokter, ini sakitnya nular dari suaminya. Loh, apa tidak curiga gitu? Ada berapa banyak dan sudah berapa lama sang suami bermain-main di belakang sang istri ya kan, julid banget. Nah, terus pas udah ketahuan tuh si suami kabur kan, akhirnya si istri ceritalah ke mertuanya. Pas dia cerita ke mertua, bukannya ditenangin atau dibantu menyelesaikan masalah sebagai orang tua yang bijak gitu kan, ini malah si istri disalah-salahin. Kata mertuanya gini, kalau suami itu udah selingkuh itu pasti ada yang salah dari istrinya, apalagi sampai dia jajan, berarti istrinya tuh nggak becus memuaskan suami. Iyo. Kayak gitu. Memuaskan apaan, abis menang undian loh puas. Gini ya, aku tanya gitu, ada berapa banyak nih ya, ada berapa banyak laki-laki yang gak digodain ya, gak usah digodain cewek juga udah nafsu sendiri gitu. Ada berapa banyak laki-laki yang lagi sendirian atau sama istrinya gitu tiba-tiba kepikiran cewek seksi gitu. Ada berapa banyak laki-laki yang udah punya pasangan tapi iseng nge-flirting cewek-cewek cantik, manis, gemes di Facebook gitu, di Instagram, di kolom komen, di DM, di Messenger, terus lanjut ke WA. Cewek update foto dikit udah nafsu
masuk ya kan, komen-komen cantik banget sih, udah makin manis aja sih, ih gemes deh pengen tak nikahi gitu kan. Terus cewek pose buka ketek gitu ribet gitu loh, udah ribut-ribut gitu cowok-cowok, ih keteknya bagus banget duh, seandainya aku bisa menyentuhnya gitu. Terus cewek kedengeran suara dikit aja udah pada heboh, ya ampun suaranya bikin susah tidur, aduh suaramu indah banget, beruntung banget yang jadi pacarmu gitu. Emang gitu loh. Semua laki-laki asik semua. Enggak deh, kayak tuh salah-salahin perempuan gitu, padahal tuh lu yang centil, lu asik bener hidup para lelaki kardus itu ya, dia yang main api, perempuan yang kena luka bakarnya, cie bikin emosi aja. Banyak loh cewek yang udah kerudungan panjang, wajahnya kalem gitu, maksudnya tuh kayak diem-diem aja, nggak nggak yang heboh gimana gitu kan, yang mukanya nggak ditepungin gitu, kayak biasa aja gitu. Kayak selalu ada aja laki-laki yang jenisnya tuh kayak kayak gini gitu, kesel aja gitu, aneh, orang-orang tuh makin kesini tuh makin kesana gitu. Maksudnya tuh cowok tuh ada aja gitu yang di dalam hubungan itu nggak mau dicurigain, tapi perilakunya itu nggak menunjukkan bahwa dia tuh memang layak untuk dipercaya. Kalau emang kita mau dipercaya, kasih tunjuk dong bos, jangan kucuk-kucuk mulut doang lu gedein tapi tebar jaring kemana-mana ya kan. Jatah mantan lah, jatah gebetan lah, jatah temen tapi mesra lah, panjang bener gitu daftar ngasih jatahnya ya kan. Aduh, belum pernah ketelan es batu gede kali seumur hidup anda ya kan, anda bosan dikit cari cewek, senang dikit ngajak kenalan, modus mulu gitu loh hidupnya. Ya nggak semuanya sih ya. Emang nggak semuanya. Kalau aku sih yakin pendengar Rumpi Sendu itu keren-keren, nggak mungkin suka selingkuh, apalagi ngasih jatah mantan ya kan, nggak mungkin. Apa ya kan, kalau udah ada satu ya udah gitu, tanggung jawab sama pilihan, jangan milih si A tapi genitin si B C D E F G H I J K L M N gitu sampai nama-nama di abjad itu udah habis gitu saking banyaknya stoknya kan. Habis itu bilangnya genit-genit kan bukan berarti sayang, suka sama orang kan bukan berarti cinta gitu. Ya bener emang gitu, tapi lu tunggu aja gitu, ntar pas ada masalah di hubungan lo, kemana lo pergi? Pasti ke orang-orang yang diem-diem lo gebet itu kan. Paling dalam hati lo, wah lumayan nih, siapa tahu nyantol ya kan, udahlah nggak usah bohong. Kalau ya yang lo GB tuh nggak suka lu lah, kalau suka pikir jauh lah, ada banyak masalah yang datang gitu. Pertama, nyakitin hati pasangan. Kedua, nyakitin hati orang yang ternyata berharap karena sikap lo. Ketiga, nyakitin teman-teman orang yang lo sakitin. Keempat, nyakitin keluarganya kalau keluarganya tuh tahu. Kelima, pokoknya tuh jangan, karena ada banyak gitu yang harus kita pikirin. Sebenarnya ya kalau ngomongin soal cemburu, cewek sama cowok kalau udah berpasangan ya nggak masalah gitu bergaul sama lawan jenis. Terus misal di medsos ada dunia atau dunia nyata gitu, ketemu orang baru terus saling sapa, ngobrol-ngobrol, ya nggak apa-apa. Intinya kan kita mesti kenal dulu nih pasangan kita tuh tipe orang yang kayak gimana sih. Ada loh cewek atau cowok yang jenisnya tuh ramah banget, baik banget sama orang, hobi banget apresiasi, suka banget pertemanan, suka banget bergaul, suka banget menjalin keakraban sama banyak orang. Jadi tuh senangnya muji-muji, gampang gitu buat melihat sisi positif orang lain. Nah, kalau kita lihat dia, karena kita belum kenal, bisa aja kita mikirnya, ih apa banget sih nih orang genit, males banget, pasti gampang naksir orang nih, pasti sukanya modus nih, padahal belum tentu gitu. Bisa jadi dia lagi buat penelitian. Ada juga yang tipenya itu emang diem gitu kan, nggak suka muji tapi suka bantu orang lain, emang hatinya baik. Jadi kalau kita lihat, wah dia kayaknya nggak ramah tapi baik ke semua orang gitu, akhirnya itu jadi bahan cemburu juga. Jadi ngerasa takut kalau dia bakal mudah diambil orang karena kebaikan hatinya, padahal kan nggak gitu ya. Tiap orang beda-beda. Justru bagus kalau pasangan kita itu hatinya baik ya kan. Kalau dapat pasangan yang pelit, medit, kikir, judes, ya, nggak mau bersosialisasi, apa lo nggak repot? Ya kan kalau kayak gitu. Coba pikir. Yang penting itu kan saling mengenal dulu latar belakangnya. Dia orang seperti apa, jadi kita paham gitu. Oh dia emang mudah akrab sama orang, dia emang mudah memuji lawan jenis, bahkan siapapun. Hewan-hewan juga dia kagumi ya, pohon-pohon juga dia puji gitu, dia sayangin, emang penyayang gitu orangnya. Jadi
deket sama lawan jenis, main sama lawan jenis itu bukan berarti mencintai gitu, dan dia itu bukan kepunyaan kita gitu. Jadi kayak ambil jarak aja, itu haknya dia, kita fokus aja sama diri kita dan apa yang bisa kita kembangin dalam hubungan gitu. Yang penting kan komunikasi jalan, saling percaya gitu dah. Terserah dah dia mau kayak gimana, ya kan? Emang susah sih, perlu proses juga. Karena kan orang yang cemburuan juga pasti punya background gitu kan, kenapa dia bisa mudah cemburu gitu, dia punya masalah apa sebelumnya, bisa nggak diperbaiki gitu kan. Jadi kayak saling mengerti aja. Yang perlu diingat itu, cinta itu kan membebaskan dan pasti tahu di mana rumahnya kan, sih pasti bakal balik lagi gitu kalau emang kita rumahnya dia. Kalau dia nggak balik lagi ya berarti mungkin dia lupa kuncinya ada di mana atau dia kesasar gitu, atau enggak emang kita bukan rumahnya dia gitu ya kan. Asal si dianya ini juga mudah dipercaya juga sih ya, bertanggung jawab dan komit gitu, bukan si dia yang suka ngasih jatah mantan itu ya, bukan. Itu mah rumahnya banyak. Nah, tapi kebanyakan tuh kalau denger cerita-cerita di relasi orang gitu ya, masalahnya itu ada di kedekatan yang nggak tahu batas, curhat-curhat ya kan, tapi modus gitu. Ada masalah cerita ke orang lain, bukan diselesaikan sama pasangannya aja. Terus ego gitu, haus kekuasaan, merasa bisa mengendalikan orang lain, gak merasa cukup, gak bersyukur, gak bisa menyelesaikan masalah di dalam diri. Jadi tuh mumet gitu, kayak gak ada ujungnya mencari kesempurnaan terus-terusan. Penyebab orang deketin cewek atau cowok lain juga kan seringnya karena si orang baru memiliki sesuatu yang gak dipunyai pasangan ya kan. Nah tapi itu kan aneh ya, maksudnya tuh emang dari awal lu ngedeketin dia nih, sebelum lu mutusin buat hidup bersama, emang lu gak tahu apa pasangan lu ini adanya apa, nggak adanya apa gitu, kok bisa gitu udah sekian lama akhirnya pindah ke lain hati dengan alasan si orang baru memiliki apa yang pasangan kita nggak punya, kan aneh. Tapi aku nggak mau soal-olah nyalahin yang selingkuh doang ya, soalnya yang jadi selingkuhan kadang juga ajaib. Sama aja sih mereka yang selingkuh ya, kayak ajaib aja gitu orang-orang gitu. Ajaibnya tuh kebanyakan yang jadi selingkuhan itu kadang tuh otaknya juga nggak dipakai gitu, mau cewek atau cowok gitu ya. Kalau misalkan aku kenal nih sama orang dia jadi selingkuhan gitu, ada nih cewek ada juga cowok gitu jadi selingkuhannya gitu, kayak percaya aja gitu sama orang yang jadiin dia selingkuhan, terus kayak yakin banget gitu loh dia dicintain gitu, padahal dia tahu dia tuh cuman selingkuhan gitu, tapi dia yakin gitu kalau dia emang lebih pantas dicintai ketimbang pasangan aslinya gitu. Itu kan juga ajaib gitu menurut aku ya, kayak gimana ya, tapi ya mau gimana lagi, macem-macem latar belakang orang ya kan. Sampai orang-orang kayak gitu mikir kalau cinta itu serumit itu juga kan punya latar belakang punya latar belakang ya kan, kenapa dia bisa mikir kayak gitu gitu, pemahamannya dia apa segala macem. Kayak aku juga kan, aku latar belakangnya anaknya polos-polos aja gitu, lurus-lurus aja gitu, jadi cinta itu buat aku mudah gitu, maksudnya kayak sesuatu yang bikin kita bahagia tapi tetap tahu diri, itu cinta gitu. Kayak pandangan aku ya simpel aja gitu, tapi kan ada orang yang eh, pandangannya itu cinta itu rumit gitu, cinta itu harus dikejar, cinta itu harus diperjuangkan, harus didapetin mati-matian gitu. Sedangkan kalau aku ya hal-hal baik itu pasti datangnya dari cinta gitu, dan cinta itu menghasilkan hal-hal baik. Terus kayak cinta itu justru mengenalkan kita sama batasan, kesadaran. Kalau yang memperkenalkan kita sama kerusakan itu kan nafsu. Iya. Anjay, kenalin nih muridnya Mama Dede. Dulu tiap abis subuh nonton Indosiar nih Mama dan AA. Ya pokoknya gitu kan, beda-beda gitu tiap orang ya kan, latar belakangnya dan pemikirannya gimana. Nah ngomong-ngomong nih, udah panjang lebar ya kan, jadi kepo gitu, apakah benar kalau cemburu itu tanda cinta? Soalnya nih terbelah dua, ada yang bilang cemburu itu karena kita punya rasa cinta, ada yang bilang cemburu itu bukan cinta, kita diminta untuk menjaga pasangan kita jadi kita pasti cemburu ya kan. Maksudnya kan kita kalau berpasangan gitu kan pasti kayak mencintai gitu, menjaga jangan sampai hatinya kemana-mana gitu, jadi kita wajar untuk cemburu gitu. Ada sebagian orang kan yang ngomong
kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau manusia itu mesti menjaga dirinya sendiri, hatinya itu tanggung jawabnya dia, bukan kontrolnya kita sebagai pasangannya dia. Jadi cemburu itu nggak perlu ada. Kalau dia cinta, dia pasti menjaga hati dan dirinya sendiri gitu. Nah, menurut penelitian katanya cemburu itu justru bukan tanda cinta, tapi tanda ketidakamanan dan kita melihat pasangan sebagai objek yang harus kita milikin. Justru ternyata cemburu itu emosi negatif gitu. Eh, kita tuh membuat orang lain yang kita cintai itu jadi nggak memiliki kebebasan secara pribadi, dan kita tuh tanpa sadar menginginkan pasangan kita itu tunduk sama kita gitu. Tuh buat kaum posesif ya, tanpa sadar menginginkan pasangan kita itu tunduk sama kita gitu. Jadi nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ. Nah, itu sebagai bentuk cemburu kita awalnya, terus akhirnya kita jadi kayak merasa berkuasa atas dia. Sumpah banget, itu capek ya berhubungan sama orang posesif gitu. Apalagi yang dia yang posesif tapi dia yang berkhianat, itu tuh iyo. Contoh nih, sering banget sering banget aku tuh kenal sama orang yang kalau pacaran terus cemburu, dia tuh menguasai HP dan media sosial pacarnya. Dia bebas menghubungi orang-orang yang bikin dia cemburu. Kadang marah juga, maki-maki, padahal tuh bukan HP dia, itu HP pacarnya ya kan. Pokoknya kalau bisa pacarnya ini tuh nggak boleh berteman sama siapapun, cuma boleh sama dia doang. Nggak boleh jalan-jalan selain sama dia, nggak boleh ketawa selain sama dia. Ada loh yang kayak gitu, yang saking cemburunya tuh ya, pasangannya tuh bener-bener nggak boleh ketawa sama orang. Anjir, ngakak banget tapi sendirian. Ya udahlah, ribet kan pokoknya. Dan karena si pacar ini memiliki nilai diri yang cukup rendah, jadinya tuh dia nurut gitu sama pacarnya yang posesif ini. Dia ikut, terserah deh, yang penting tuh nggak berantem ya kan. Banyak juga orang-orang tuh yang takut ribut kan. Jadi ya daripada ribut, mending gue nurut aja deh gitu, walaupun itu nggak sesuai dengan hatinya dia gitu. Tapi kan kalau kita pikir, apa itu cinta? Kamu tidak bahagia kan? Berarti itu bukan cinta, ya kan? Tapi di kita ini dari dulu tuh punya tradisi berpikir yang cukup unik gitu. Dulu sering banget nih aku denger cewek-cewek kalau ngomong soal pacaran ya, bilangnya tuh pasti gini: kalau emang dia cinta sama lo dan nganggep lo pacarnya, pasti dia jadiin lo prioritas, nggak mungkin enggak. Pasti kalau ada chat yang dibales duluan itu chat lo, nggak peduli ada ratusan chat masuk, kalau bisa tuh chat lo itu dipin sama dia biar jadi yang paling atas terus, dan lo selalu dibales terus gitu. Dia online pasti cuma lo doang yang di chat kayak gitu gitu kan. Padahal kan manusia tuh punya kesibukan ya. Lo kalau mau bareng terus, masuk aja ke tubuhnya ya. Jadi tuh kayak lo menjelma. Lo ada di dalam tubuhnya dia sebagai roh gitu. Kalau lo emang pengen 24 jam selalu sama dia ya kan. Kesel aja gue, soalnya orang-orang kayak gitu tuh bikin pikiran aku juga jadi nggak sejernih dulu gitu. Jadi aku juga eh, sesekali tuh sempet mikir yang sama jadinya gitu, karena selalu terpapar dengan omongan-omongan kayak gitu. Jadi tuh kalau misalkan deket sama orang gitu, atau punya orang yang aku nyaman gitu kan, terus dianya online tapi nggak bales. Kenapa gitu kan? Jangan-jangan dia bosen, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, satu dua tiga dia pergi gitu loh. Jadi tuh kayak emang emang pergaulan gitu juga sih, apa namanya, kalau misalkan kita bergaul sama sama orang yang negatif thinking, ya lama-lama kita juga bakal sama kayak kayak orang itu. Jadi ya udah gitu, emang perlu kuat banget sih, kuat hati gitu, terus benar-benar meyakinkan diri kalau kita tetap positif gitu, jangan sampai kita ikut eh, terpapar aura-aura negatif gitu. Kayak apa ya, aku nggak ngerti gitu mulainya tuh dari mana, tapi tuh dari dulu tuh sering banget dicekokin sama narasi-narasi yang cowok tuh cepet bosen, cowok tuh seenaknya, cowok tuh nggak mungkin cuma punya satu perempuan, mereka akan selalu tebar pesona, tebar jaring, tebar macem-macem gitu. Pokoknya cowok itu manusia paling jahat, tapi kenapa gitu selalu dicintai ya kan? Ya nggak sih? Ya kan gitu, gue tuh bingung gitu. Maksudnya kalau emang cowok itu jahat, kenapa cewek tuh sering menangisinya dan bertahan terus bersamanya gitu? Dan kenapa kalau ada perselingkuhan bukan cowoknya yang dibenci, tapi cewek yang baru gitu? Kan aneh. Maksudnya tuh kenapa gitu?
Dan yang ngomong kayak gitu tuh bukan cuma cewek-cewek muda ya, sampai ibu-ibu ya kan, bapak-bapak juga, cowok pasti begini nih. Kayak gimana sih gitu loh. Padahal kalau ngobrol sama teman-teman cowok tuh mereka juga banyak yang ngenes gitu, kayak jadi sama aja. Kalau dapet yang baik ya baik, kalau enggak ya enggak, sama aja kayak cewek kan. Kalau dapet cewek yang baik ya baik, kalau enggak ya enggak. Tapi ya enggak semuanya juga kayak gitu ya kan. Ada lagi nih beberapa cowok yang bangga gitu dengan sikapnya mereka yang suka nyakitin perempuan. Jadi kalau ngobrol sama mereka tuh ya nggak bakal lah gitu. Namanya juga cowok, cewek mah cuma jadi mainan doang ya. Mereka nggak mempedulikan perasaan sad boy gitu. So asik betul gitu lah, agak bad boy ini ya. Tapi tetap dicintai. Suara aku habis, ya kan? Nah lanjut nih, balik lagi ke cemburu. Jadi ketika ada orang yang bilang kalau mereka berelasi tapi nggak cemburuan, itu tuh pada nganggepnya aneh, pada bilang nggak cinta dan lain-lain. Lah padahal katanya kan emang mestinya nggak usah cemburu kan. Kan yang sehat itu nggak usah cemburu gitu. Semakin sering cemburu berarti makin perlu kita perbaikin pola pikir sama komunikasinya. Apa ya kira-kira yang salah, kok bisa rasanya cemburu banget gitu. Contoh gini, aku punya pasangan nih misal, terus pasanganku deket sama sahabat cewek aku. Kebetulan dia cantik, tinggi, semampai, wangi, keren, pinter. Tipe pacar aku banget, bahkan tipe banyak laki-laki ya kan. Tapi aku seneng gitu, aku nggak cemburu sama dia tuh sama sekali enggak gitu. Itu kan karena aku udah kenal banget, udah percaya juga gitu, udah yakin lah kalau sahabatku ini orangnya nggak neko-neko dan nggak suka ngambil hak orang. Tapi aku punya temen cewek, kebetulan sama cantiknya, tapi nggak terlalu tipe pacar aku banget gitu, ada kurang-kurangnya lah gitu kan. Tapi aku cemburu banget sama dia, aku takut dia digenitin pacar aku, OMG OMG gitu. Itu karena nggak terlalu deket gitu kan, secara emosional nggak terhubung. Jadi tuh yang datang itu prasangka, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan mereka begitu gitu kan. Rasanya tuh nggak aman gitu, karena bisa disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan diri kita, ngerasa diri kita nggak layak gitu, kita banyak kurangnya gitu, ngerasa orang lain lebih menarik sedangkan kita cuma daki dinosaurus gitu. Terus kayak misalkan juga sering terjebak dengan perasaan semacam perempuan lain tuh pasti selalu lebih cantik daripada gue, perempuan lain selalu lebih menarik daripada gue, mereka lebih layak daripada gue gitu. Itu sering banget gitu kan dialamin oleh manusia gitu kan. Perasaan itu dilatar belakangi karena pengalaman dikhianatin berkali-kali, jadi ngerasa susah percaya, pengalaman mendapatkan stigma buruk dari pasangan sendiri, pengalaman dihina secara fisik dan mental sama pasangan dan orang-orang terdekat, jadi semakin mengecilkan diri gitu. Tapi ketika dapet cowok yang jujur, ketidakpercayaannya itu bukan lagi karena pasanganku ini tukang bohong gitu jadinya, tapi karena ngerasa gue tuh bego, gue tuh sering dibohongin, jadi gue cemas kalau sekarang gue bakal dibohongin lagi karena gue ternyata masih bego gitu loh. Jadi kayak rasa nggak aman dengan diri sendiri dan rasa khawatir berlebihan pada sesuatu yang belum pasti, takut kaget gitu kan. Aduh takut anjir, gue terjebak lagi, gila gue bener-bener tolol yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak apa ya, kadang tuh capek gitu sama banyak orang yang menjalani hubungan dengan penuh drama, penuh trik, seolah-olah kita saling menguasai gitu. Tapi kadang juga nggak sadar kalau kita tuh masih nggak bisa membersihkan diri dari luka lama, jadinya tuh kasihan sama orang baru gitu. Mestinya nggak emosi, mestinya nggak cemburu, tapi karena takut, karena khawatir, jadinya cemburu, nuduh-nuduh, mikir yang jelek gitu. Padahal tuh cuma aku takut aku kena prank lagi gitu ya, seumpamanya tuh kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh pikirannya asik-asik aja gitu, nggak curigaan, percaya gitu, karena nggak mau repot juga. Udahlah biarin aja, saling percaya aja gitu. Soalnya kan kalau cinta itu kalau terluka ya pasti bakal berpisah gitu kan. Jadi tenang-tenang aja, nggak usah buang energi sesuatu yang bukan buat kita, pasti akan pergi sendiri gitu. Misal awalnya mikirnya kayak gitu. Jadi tuh menikmati hubungan relasi dengan seseorang kayak melakukan hal bersama, ketawa bareng, seru-seruan gitu kan. Tapi karena sering masuk ke dalam relasi yang membingungkan, entah yang dijalanin maupun cerita-cerita orang lain yang kita dengar dan kita lihat, jadinya tuh kita ikut masuk ke emosi negatif itu. Jadi takut dengan drama yang dibuat oleh para pasangan gitu. Kayak aduh, sering banget ngeliat hubungan orang tuh yang diem-diem saling mengkhianati tapi mereka langgeng dan akhirnya menikah. Tapi orang di luar mereka itu tahu kalau
mereka itu saling berkhianat gitu, mereka tuh saling berbohong, itu tuh sering banget gitu terjadi kan. Kayak dari dulu tuh, si ini nikah sama si itu, padahal sampai mereka punya anak juga tuh mereka saling berkhianat. Itu kan kayak gimana sih gitu. Nah, karena terpapar yang macem-macem kayak gitu, kadang tuh jadi bikin penyakit hati di kita gitu, kayak termakan energi negatif itu dari kisah-kisah orang lain dan atau masa lalu kita gitu. Padahal kisah baru kita tuh belum tentu bakal kayak gitu kan, tapi itu kita kayak udah mikirnya tuh macem-macem gitu, jadi kayak hati sama pikiran kita tuh kotor. Kotor gitu. Nah, jadi tuh kayak gini-gini tuh sebenarnya dari diri kita juga gitu. Kita belum berdamai sama diri sendiri. Kita nggak bisa tenang menerima apa yang terjadi gitu. Kita pengen pembuktian, alias kita tuh nggak mandiri gitu. Kita nggak bisa menyelesaikan emosi negatif kita sendiri. Padahal itu urusan kita. Tapi kita tuh merasa pasangan kita yang bertanggung jawab atas ketidakpercayaan diri kita gitu. Rasa nggak aman kita, rasa insecure kita, macem-macem gitu perasaan yang ada di dalam diri kita. Kita merasa itu tanggung jawab pasangan kita gitu. Padahal itu tanggung jawab kita ya kan. Nah, kalau menurut psikologi today, orang-orang yang cemburuan itu sangat berkaitan dengan harga diri yang rendah, punya kecenderungan kecemasan, tidak stabil secara emosional, perasaan yang tidak aman terkait hubungan, ketergantungan pada pasangan, terus rasa nggak mampu akan dicintai oleh pasangan karena merasa dirinya kurang baik, kurang manis, kurang ganteng atau cantik gitu. Kalau udah gitu gimana sih cara ngatasinnya kalau kita punya pasangan yang cemburuan? Santai Sobat Sendu. Kalau kita punya tenaga lebih, kita bisa ajak ngobrol pasangan kita, kasih paham ke pasangan kita kalau dia itu sangat berarti buat kita. Jabarin gitu fakta-faktanya, kejadian apa aja yang udah dilalui bersama gitu, sampai dia tuh sadar kalau cemburunya ini bukan karena kita, tapi karena kekhawatirannya sendiri, karena pikiran dan emosinya dia gitu. Jadi bikin dia tuh yakin kalau dia tuh layak kok dicintai dan kita tuh cinta sama dia. Kadang tuh ya walaupun kita mesti mandiri, kita juga perlu gitu mendengarkan sesuatu dari orang yang kita cintai. Apakah kita emang beneran dicintai? Soalnya kadang tuh perbuatan kita ke pasangan yang menurut kita itu tanda cinta, di mata pasangan kita tuh itu samar-samar gitu. Jadi kayak sesekali kita mesti ngeyakinin pasangan kita aja gitu supaya mereka sadar, kamu tuh aku cintai loh, gini loh aku memperlakukan kamu, dan aku nggak memperlakukan hal yang seperti ini kepada orang lain gitu loh, cuma ke kamu kayak gitu. Tapi kalau kamu capek ya nggak apa-apa, nggak usah terus-terusan ngeyakin orang yang nggak yakin ya kan, udahin aja gitu. Karena jadinya kalau sekali dua kali itu kan so sweet ya. Nah, kalau terus-terusan meyakini orang yang tidak yakin tuh pegel. Ya kan? Iyalah. Jadi ya nikmatin aja lah, kalau lo mau, kalau enggak ya udah enggak gitu. Gila aja lo minta diyakinin mulu. Ya udah segitu dulu aja ya. Semoga pokoknya mah kita semakin bisa menjaga hati kita, nggak nyakitin orang, nggak nyakitin diri sendiri. Kita bisa mencintai dengan tenang tanpa kekhawatiran. Gitu tuh kalau kata teorisi Rumte ya, penulis. Makasih banget ya Sobat Sendu mau dengerin podcast ini. Sampai ketemu lagi di Rumpi Sendu selanjutnya. Rumpi Sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, dimana, dan kapanpun. Yang penting rumpi, tapi sendu. Biar syahdu gak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Dadah.